Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nada Husna Anissa. Saya berasal dari jurusan Perbankan Syariah IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melakukan praktik pengalaman lapangan atau PPL. Pelaksanaan PPL kali ini sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya karena dilaksanakan di tengah masa pandemi COVID-19. PPL dilaksanakan secara online atau daring dari rumah masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya memilih untuk melaksanakan PPL di salah satu UMKM di desa tempat saya tinggal bernama CV Fatimah milik Bapak Suwanto. CV Fatimah berada di Desa Macanbang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. CV Fatimah merupakan usaha yang bergerak di bidang produksi teh dan kopi dari bunga rosella. Bunga rosella yang digunakan sebagai bahan baku diperoleh secara langsung dari petani rosella Ponorogo, Kediri, dan Nganjuk. CV Fatimah milik Bapak Suwanto ini memiliki 8 karyawan. Selain teh dan kopi dari bunga rosella, CV Fatimah juga memproduksi aneka olahan keripik. Salah satunya adalah keripik pisang. Kali ini saya berkesempatan untuk datang langsung dan melakukan wawancara dengan Bapak Suwanto sebagai pemilik dan pemimpin usaha CV Fatimah ini. Saya juga berkesempatan untuk melihat dan membantu proses produksi teh rosella celup bersama para karyawan. Proses produksi ini dimulai dari pengemasan bubuk rosella sampai pada proses finishing untuk siap dipasarkan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suwanto, saya mendapatkan beberapa informasi penting mengenai operasional usaha CV Fatimah. Di antaranya adalah sejarah berdirinya CV Fatimah, profil usaha CV Fatimah, proses produksi, pemasaran, sampai pada permasalahan permodalan usaha CV Fatimah ini. Di sini saya mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan selama melaksanakan PPL, karena saya bisa terjun langsung untuk mengamati proses yang ada dalam UMKM serta mengerti permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh CV Fatimah, khususnya masalah permodalan. Hal ini sesuai dengan tema PPL, yaitu peran bank dan lembaga keuangan lainnya dalam UMKM desa. Setelah selesai melakukan wawancara, saya pun diberikan kesempatan untuk membantu proses produksi teh rosella celup bersama karyawan yang lainnya. Proses yang pertama saya lakukan adalah melipat kardus yang akan digunakan untuk mengemas teh rosella celup. Kardus-kardus ini sebelumnya sudah diberikan kode produksi dan tanggal kadaluarsa. Setelah itu, saya pun beralih untuk melihat proses pemotongan kertas atau wadah yang akan digunakan untuk mengemas rosella bubuk dengan mesin hand sealer. Kertas-kertas ini dipotong berdasarkan ukuran yang sudah ditentukan, yaitu 15 cm, 10 cm, dan 5 cm. Setelah kertas-kertas ini dipotong, maka tepi-tepinya akan direkatkan dengan mesin yang bernama band sealer. Proses ini dilakukan untuk mempermudah pengemasan rosella bubuk.
Kemudian, proses selanjutnya adalah memasukkan bunga rosella yang sebelumnya sudah dihaluskan menjadi bubuk ke dalam wadah atau kertas khusus yang sudah dibuat sebelumnya dengan takaran 1 sendok teh tiap kemasan. Rosella bubuk yang digunakan sebagai bahan baku teh celup rosella tidak dicampur dengan bahan apapun. Rosella ini hanya murni rosella yang dihaluskan. Setelah proses pengemasan bubuk rosella selesai, wadah tersebut kembali direkatkan menggunakan mesin bensealer. Kemudian, proses selanjutnya yang saya lakukan adalah memberikan tali pada kemasan teh celup dan memasang stiker merek Cangkir Mas pada tali tersebut. Tali ini digunakan untuk mempermudah penyeduhan teh rosella celup seperti halnya produk-produk teh celup lainnya. Kemudian, tali tersebut dililitkan pada wadah teh celup agar terlihat rapi. Setelah proses pemasangan tali dan stiker selesai, selanjutnya adalah memasukkan teh rosella celup ke dalam aluminium foil untuk kemudian dikemas dalam kardus. Setiap kardusnya berisi 12 buah teh rosella celup. Kemudian, kardus-kardus tersebut dimasukkan ke dalam plastik yang sudah dipotong sebelumnya dengan mesin hand sealer. Untuk merapikan plastik tersebut, proses selanjutnya adalah melakukan scrub dengan mesin khusus agar kemasan terbungkus rapi dan kedap udara. Hal ini dilakukan untuk menjaga higienitas produk sampai ke tangan konsumen. Produk teh rosella celup pun siap untuk dipasarkan dan dikonsumsi. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor perekonomian. Pada prinsipnya, perbedaan UMKM dengan usaha lainnya terletak pada nilai aset awal, omset rata-rata per tahun, dan jumlah pekerjanya. Pada umumnya, permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM antara lain meliputi kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Yang kedua, sumber pembiayaan. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Yang keempat, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Yang kelima, mentalitas pengusaha UMKM. Dan yang keenam adalah kurangnya transparansi. Pada awal didirikannya usaha CV Fatimah, Bapak Suwanto selaku pemilik dari usaha CV Fatimah mengaku mengalami permasalahan dalam pembiayaan usaha CV Fatimah, dimulai dari pembelian bahan baku sampai proses operasional usahanya. Maka dari itu, Bapak Suwanto mencoba untuk mencari pinjaman modal yang dapat digunakan untuk membiayai operasional usaha CV Fatimah. Pada akhirnya,
Pak Suwanto mengajukan pinjaman modal kerja pada Bank BUMN Ulam PNM dengan pinjaman awal mulai 5 juta rupiah sampai saat ini 25 juta rupiah. BUMN Ulam PNM sendiri merupakan sebuah lembaga yang memperkenalkan inovasi layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil dengan pembiayaan langsung bagi perorangan dan badan usaha melalui unit layanan modal mikro yang dilengkapi dengan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwanto, diketahui bahwa pembiayaan modal kerja Ulam PNM ini memiliki program yang bernama PKU atau Pengembangan Kelompok Usaha. Program ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan dampingan serta pembinaan secara berkala, yaitu 3 bulan sekali kepada para pelaku usaha mikro kecil maupun menengah di seluruh Indonesia. Pembiayaan modal kerja yang didapatkan oleh CV Fatimah dan dipergunakan untuk kepentingan usaha produktif terbukti dapat menaikkan produktivitas usahanya. Sesuai dengan teori yang telah dijelaskan bahwa produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dan memanfaatkan sumber daya manusia secara efisien. Hal ini juga sesuai dengan beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, yakni tenaga kerja dengan imbalan yang memadai atas upah, maka tenaga kerja menjadi lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih giat. Dengan demikian, jelas bahwa tenaga kerja berperan penting dalam meningkatkan produktivitas usaha. Selain itu, modal merupakan landasan suatu usaha, karena dengan modal perusahaan dapat menyediakan peralatan bagi manusia, yaitu untuk membantu melakukan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas kerjanya. Oleh karena itu, adanya pembiayaan modal kerja tersebut sangatlah memiliki peran yang sangat besar bagi terciptanya produktivitas usaha CV Fatimah. PPL VBI IAIN Tulungagung 2021 terbaik.